Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qa'idil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabil adinal muhtadina ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa walladhi adhara kulla syai' wallahu a'lamu bihaqiqatil murad, yang artinya bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal Allah yang menampakkan segala sesuatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah ruah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas tentang maqalah yang ke-16, suatu kalimat yang menggambarkan kepada kita bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dihijab oleh sesuatu padahal Allah yang menampakkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala di antara Asmaul Husna ada sifat Allah yang bermakna az-zahir. Allah yang nampak, yang maha zahir. Wal batin, Allah yang maha batin. Allah yang terlihat, Allah yang nampak, tidak mungkin Allah tidak terlihat. Kecuali orang tidak melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada makna zahir dan ada asma Allah yang bermakna, ada asma Allah zahir, ada asma Allah yang batin. Asma Allah az-zahir itu akan bisa diketahui oleh orang-orang yang bermaqam musyahadah, orang-orang yang telah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang batin itu secara umum orang-orang awam bisa melihat asma Allah yang al-batin. Dan zahirnya Allah itu tidak bersamaan dengan zahirnya makhluk. Kita itu zahir, alam zahir, laut zahir, langit kelihatan zahir, semua yang kelihatan itu zahir. Jadi zahir makhluk itu dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zahirnya tidak bisa disamakan dengan zahirnya makhluk. Tidak mungkin bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal Allah yang menciptakan sesuatu. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang bermaqam musyahadah, beliau bisa melihat Allah dengan mata batinnya bahwa Allah terasa dekat. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah, melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala? Imam Rifai pernah mengatakan bahwasanya wa'lam annal kufara mahjubun bitul matud dolal an-nuril huda wa ahlul maksiyat mahjubun bidul matil ghaflah an anwaril taqwa wa halut ta'at mahjubun bidul madruyatillah an anwar ru'yatil taufiq wa inayatul maula. Imam Rifai pernah berkata bahwasanya ketahuilah sesungguhnya orang-orang kafir terhalang melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dulmatud dolal,
gelapnya kesesatan dari cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu meyakini bahwa Allah itu satu. Orang-orang kafir meyakini bahwa Allah itu mempunyai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena dia terhijab dengan kesesatan, gelapnya kesesatan, akhirnya cahaya yang jelas tidak terlihat. Karena apa? Karena ibaratkan umpamanya kita sudah ada orang yang memberi petunjuk kepada kita, tapi kita tidak yakin. Umpamanya ada seorang pengendara motor melihat Pak Polisi, nah, lalu lihat rambu-rambu polisi, kata Pak Polisi ada rambu itu bahwasanya ada kejadian di depan, atau kejadian apa di rambu tersebut, apa ada kecelakaan sehingga ada palang polisi, tapi dia terus mengikuti kekeh dengan apa yang dia yakini. Ternyata betul sesuatu tersebut adalah peringatan dari polisi, sehingga ia harus kembali lagi, tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke tempat asalnya karena sudah diberi petunjuk tapi kekeh dalam kesesatannya. Akhirnya dia ditangkap oleh Pak Polisi tersebut. Begitu juga orang-orang kafir itu tentang percaya. Dulu itu baginda kita Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab terdahulu sudah dikatakan bahwasanya akan datang Nabi akhir zaman, namanya Ahmad, ada juga yang nama Muhammad, yaitu Nabi akhir zaman yang akan membawa kebenaran. Itu diceritakan di kitab Taurat, di kitab Injil. Dzalika matsalun fit Taurat wa matsalun fil Injil. Sebagaimana firman Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadai yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athir sujud. Dzalika matsalun fit Taurat wa matsaluhum fil Injil. Dan ayat selanjutnya disebutkan dalam Taurat dan Injil, bahkan sebelum Taurat pun dan Injil pun sudah ada kabar berita gembira bahwa akan datang Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tersiar kabar, menjadi suatu keyakinan umat-umat terdahulu bahwa akan datangnya Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad. Namun apa yang dia kehendaki itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan nafsunya. Bapak kita Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya. Beliau mempunyai istri yang bernama Siti Sarah dan mempunyai istri yang bernama Siti Hajar. Siti Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menikah bersama Nabi Ibrahim. Bersama Nabi Ibrahim, Siti Sarah tidak mendapatkan putra. Akhirnya Siti Sarah menganjurkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah kembali supaya mempunyai putra. Dan ternyata Nabi Ibrahim menolak asalnya, namun dipaksa oleh Siti Sarah supaya beliau Nabi Ibrahim menikah. Kata Nabi Ibrahim, saya harus menikah dengan siapa? Nah, kata Siti Sarah, menikahlah dengan Hajar. Hajar itu adalah, Siti Hajar itu adalah hamba sahaya. Lalu menikahlah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, yaitu yang seorang hamba sahaya. Ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, ternyata alhamdulillah dikaruniai anak dan diberi namalah Ismail. Dan Nabi Ismail itu karena Nabi Siti Sarah cemburu karena kasih sayangnya Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar melihat anaknya, Allah memberikan wahyu supaya dipisah antara Siti Sarah dan Siti Hajar. Ya, maka Siti Hajar dipindahkan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala di wadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, yaitu di tanah Mekah al-Mukarramah. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim pulang, ternyata Siti Sarah telah mengandung putra.
dan melahirkanlah putra yang bernama Ishak, Nabi Ishak alaihissalam. Sejarah menyatakan bahwa Siti Sarah adalah seorang bangsawan dan Siti Hajar adalah seorang hamba, dan Allah menakdirkan para nabi di putra-putra Nabi Ibrahim dari Bani Ishak semua menjadi nabi. Nabi Yusuf, Nabi Yakub, kesini Nabi Musa dan Nabi Isa, itu rentetannya sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ishak alaihissalam. Semuanya nabi mempercayai bahwa akan datang nabi akhir zaman Muhammad. Cuma Allah tidak memberitahu dari mana Muhammad lahir, dan ternyata nabi akhir zaman itu lahir di Bani Ismail, di seorang istri yang dulunya hamba sahaya. Allah memuliakan hamba sahaya, dimuliakanlah Siti Hajar punya cucu yaitu dari Nabi Ismail alaihissalam. Tidak ada yang menjadi nabi satupun dari turunan Nabi Ismail alaihissalam kecuali nabi akhir zaman, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini asal muasalnya keengganan orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk pasrah kepada umat Islam, yang diinginkannya bahwa Muhammad nabi akhir zaman itu turunan bangsawan, golongan mereka, tapi Allah menakdirkan ternyata nabi akhir zaman itu bukan turunan bangsawan tapi turunan hamba sahaya, sehingga timbullah iri dan dengki dan tidak percaya kepada Allah sampai menurunkan nabi akhir zaman dari Nabi Ismail alaihissalam. Itu asalnya dari sifat dzulmatud dhalal, jadi menolak akan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena iri, dengki, dan penyakit hatinya, ada hasud dalam hatinya. Yang kedua, wa ahlul maksiyat mahjubun bidulmatil ghaflah an anwaril huda. Pelaku maksiat itu terhalang dari melihat gangguan Allah Subhanahu wa taala karena gelapnya kelalaian, ghaflah dari anwarit taqwa, dari cahaya takwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut. Dalam Al-Qur'an disebutkan takwa itu ada khauf dan ada takwa. Kalau khauf itu ketakutan yang menimbulkan kegelisahan, itu khauf. Tapi takwa itu ketakutan tapi menimbulkan ketenangan. Khauf itu khaufun alaihim walahum yahzanun. Khauf, takut, sedih, itu menimbulkan rasa cemas, rasa gelisah. Tapi takwa menimbulkan rasa ketenangan. Oleh karena itu, orang-orang yang terhalang dirinya dari hidayah, dari kemaksiatan, dari kelalaian, dia dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lari dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut ini harus bisa kita dihindari. Allah berfirman, saya innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sungguhnya orang-orang yang berkata mereka Rabbuna, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, lalu dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan menurunkan malaikat supaya dia tidak merasa takut dan tiasa sedih. Jadi takwa itu harus diusahakan, yaitu dengan cara melaksanakan istiqomah dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ahli maksiat, kata Imam Rifai, tidak dapat melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala karena ahli maksiat mahjubun bidul matil ghaflah. Dia terhalang karena gelapnya kelalaian, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tidak menemukan cahaya takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, wa ahlu ta'at, orang yang taat pun mahjubun. Orang yang taat pun terhalang an ru'yati bidul mahjubun bidul mati ru'yati ta'at. Orang taat pun terhalang dengan melihat penglihatan taat. An anwari nuati taufik, dari melihat nur taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat kepada Allah itu merasa bangga dengan taatnya. Orang yang sering tahajud merasa bangga dengan tahajudnya. Orang sering duha merasa bangga dengan duhanya. Orang sering sedekah merasa bangga dengan sedekahnya. Orang sering saum Senin dan Kamis merasa bangga dengan amalnya. Orang yang membaca Al-Quran merasa bangga dengan bacaan Al-Qurannya dan amal lain sebagainya. Dia tidak melihat taufik dari Allah. Orang yang taat seperti itu tidak melihat taufik dari Allah. Sesungguhnya apa yang dia lakukan itu adalah hidayah dari Allah. Sehingga apa yang dia lakukan bisa menghalang dari melihat Allah karena dia beranggapan bahwasanya ibadahnya adalah hasil dari dia usaha dia, tapi ternyata ibadah itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibadahnya itu tidak bisa membukakan hijab dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya dalam ibadah itu orang yang taat, hanya melihat taat itu harus melihat ru'yatut taufik, melihat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki itu sesuai dengan kehendak kita, apa yang dikehendaki kita itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kepada kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk ada perubahan dalam akhlak kita. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Seyogyanya orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan amal ibadah itu berubah akhlaknya. Oleh karena itu dari sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabat, apakah kamu tahu sesungguhnya di dunia ini ada tanda-tanda ahli surga? Aku beritahu bahwa sesungguhnya di dunia itu sudah kelihatan ahli surga. Sahabat tercengang, apakah ada ya Rasulullah tandanya ahli surga? Ada. Siapa wahai Rasul? Kata Rasul, ahli surga itu ada tandanya di alam dunia. Yang pertama wajhun malih, yang kedua lisanun fasih, yang ketiga qalbun naqi, dan keempat yadun sakhi. Itu adalah cerminan dari akhlak yang baik. Jadi ibadah yang baik itu adalah akan membuahkan akhlak yang baik. Seyogyanya semua ibadah yang kita laksanakan akan bisa menampakkan wajah kita yang sepenuh senyum. Karena kata Rasul, wajuhun mali. Kamu lihat ahli surga. Mana ya Rasul ahli surga? Lihat di wajahnya. Wajahnya itu suka senyum. Kepada siapa? Kepada orang kaya dia senyum, kepada orang miskin dia senyum, kepada orang yang kenal dan dekat dia senyum, ke orang yang jauh yang tidak dekat juga dia senyum, kepada pejabat dia senyum, kepada masyarakat biasa dia senyum, tidak pandang bulu. Gitu. Dia
kepada siapa, menampakkan wajahnya penuh dengan kesenangan, tidak menampakkan dengan sesuatu yang membuat orang lain kesal. Kadang-kadang banyak orang yang sehari-harinya beribadah di masjid, tapi dia tidak pernah tersenyum bersama orang muslim dengan alasan dia tidak sama ibadahnya dengan kami. Itu kan menjadi suatu problem bagi kita. Banyak orang getol ibadah di masjid, ketika pulang di masjid menghina orang lain, membidah-bidahkan orang lain, merasa diri paling benar. Itulah tidak baik, gitu. Yang kedua, kata baginda, ahli surga itu walisan fasih, lisannya fasih. Dalam arti lisan fasih itu, orang itu tidak pernah meruncing orang lain, tidak pernah menghina orang lain, tidak pernah menjelekkan orang lain. Lisannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memberi kebaikan kepada orang lain. Orang lain itu lebih baik daripada kita. Itulah lisanun fasih. Kita itu lebih jelek daripada orang lain. Lisan kita selalu berbicara dengan kebaikan kepada orang lain. Itu tanda ahli surga. Lisannya suka berbicara tentang kebaikan orang lain, bukan tentang berbicara tentang kejelekan orang lain, apa hoak, apa berita palsu dan lain sebagainya. Itu bukan tanda-tanda orang beriman. Orang yang tidak ahli surga itu lisannya bisa terjaga dengan lisan kebaikan. Lalu kata baginda, wa qalbun naqi, hatinya bersih kepada siapapun. Kita tidak melihat tampang seorang. Belum tentu orang yang tampangnya kayak baik itu baik, tapi bisa jadi jahat. Tapi sebaliknya, belum tentu orang jahat itu tampaknya jahat, bisa jadi dia orang baik. Kepada siapapun yang tampangnya baik, yang tampaknya kayak orang jahat, dia tetap baik. Karena qalbunya, hatinya naqi, bersih. Qalbun naqi, bersih dari sifat-sifat yang tercela. Kepada siapapun, kepada yang taat, kepada ahli maksiat, dia tidak pernah iri, dia tidak pernah dengki, dia tidak pernah merasa kesal. Karena yang dilihat itu bukan dia setuju dengan kejelekannya, tapi dia melihat kemanusiaannya, karena dia cinta kepada orang tersebut sehingga hatinya terbuka, yaitu bersih. Wa yadun sakhi, dan tangannya gemar memberi bersedekah, bukan untuk menampakkan, untuk meminta, tapi pengen dia memberi kebaikan kepada orang lain. Tanda ahli surga itu tercermin 4, yaitu lisan wajhun malihun, lisanun fasihun, wa qalbun naqi, dan wa yadun sakhi. Lalu selanjutnya Imam Rifai menjabarkan bahwasanya ilam annan nasa arba'atu asnaf. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu ada 4 tingkatan manusia. Yang pertama, rajulun ja'alallahu qalbuhu basiran yanduru binuril yaqin ila lataifi sun'ihi wa kamali qudratihi. Yang kedua, rajulun ja'alallahu aqluhu basiran binadri yanduru binuril fatonati ilal wa'di wal wa'id. Yang ketiga, rajulun ja'alallahu sirrahu basiran yanduru fi kullil awqat. Dan yang ketiga, kata Imam Rifai, rajulun ja'alallahu ma'kufan la yabsuru syai'an fahum mudhirun qaul ta'ala wa man kana fi hadhi ama bahwa fil akhirati ama wa dhullu sabila. Imam Rifai menjabarkan bahwa sungguhnya manusia itu ada 4 golongan. Yang pertama, manusia itu golongan yang pertama, Allah menjadikan satu orang itu, Allah jadikan hatinya bisa melihat nurul yakin, basiron yandru nurul yakin. Orang yang terbuka mati hatinya dengan melihat nurul yakin, ila lataifi sunihi, kepada
suatu kelembutan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini adalah orang yang bersih hatinya. Oleh karena itu, orang yang yakin, orang yang hatinya bersih itu akan membersihkan hatinya. Orang yang golongan ini akan senantiasa membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Apalah saja penyakit hati tersebut. Penyakit hati itu adalah mulai dari takabur, itu orang sombong, mulai ujub, orang yang bangga dengan pribadi, mulai hasud, lalu ada bakhil, ada toma, ada ghadab. Itu penyakit hati yang harus dihilangkan oleh kita dari hati kita. Golongan ini akan melihat Allah itu yang dulu binur yakin, akan melihat Allah dengan penuh keyakinan. Yang kedua, kata Imam Rifai, warajulun ja'alallah aqluhu basiron. Orang yang Allah jadikan akalnya bisa melihat dengan nur fatonah, dengan cahaya kepintaran, sehingga dia tahu mana al-wa'du wal wa'id. Dia tahu mana janji Allah dengan pahala dan mana ancaman Allah. Sehingga dengan ilmu kita tahu mana pahala, mana ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu, maka kita mengaji, maka kita jadi rajin beribadah. Kenapa kita rajin sholat? Kenapa kita rajin berpuasa? Kenapa kita rajin membaca Al-Quran? Karena kita tahu Allah memberikan kepahaman dengan nuril fatonah, dengan cahaya kepintaran, sehingga orang pintar itu akan tahu tentang ancaman dan janji Allah, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan pengetahuan kepintarannya. Ada juga yang ketiga, kata Imam Rifai, rajulun ja'alallahu sirrahu basiron yanduru fi kullil awqat. Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sirnya, Allah dikasih sir dalam hatinya, itu bisa melihat Allah di setiap waktu. Para aulia Allah melihat sesuatu, apa yang dia lihat itu Allah. Lihat orang kaya, tidak lihat orangnya, tapi lihat, oh ini sifat Allah yang Ghani Maha Kaya. Orang lihat orang pemimpin yang gagah, dia tidak lihat pemimpinnya, tapi lihat sifat Allah Al-Aziz. Orang lihat misalnya orang yang pintar, maka dia tidak lihat manusianya, kepintaran manusia, tapi sifat Allah yang diberikan kepada manusia tersebut. Allah punya sifat Al-Ali. Selain sifat-sifat Allah, Allah juga melihat orang-orang yang di bawah kita, orang fakir, orang yang banyak bermaksiat. Nanti yang dilihat bukan orangnya, yang yaitu al-mutin, yang orang-orang yang dihinakan oleh Allah, sehingga dia butuh bantuan supaya dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar kita dakwah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, kata Imam Rifai, rajulun ja'alallahu ma'kufan la yabsuru bisyai'an. Ada orang yang Allah jadikan tidak bisa apa-apa, tidak bisa, pandangan matanya tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa melihat dengan nurul yakin, tidak bisa melihat dengan nurul fatona, tidak bisa melihat sirnya dikeluarkan, diperlihatkan. Tapi maka orang seperti ini, bahwa mudhirul qaul ta'ala ini adalah sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunianya buta, maka di akhiratnya pun dia akan buta dan akan sesat selamanya. Wa adallu sabila. Maka janganlah kita termasuk golongan orang-orang yang sesat. Karena itu terbukanya mata hati kita dari gangguan Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Dhahir. Al-Dhahir yang nampak. Kenapa kita tidak bisa menampakkan tidak nampak Allah dalam diri kita? Karena tadi hijab-hijab yang menghalangi kita tidak melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah sehingga kita bisa melihat secara jelas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fi'ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.